Kitab Nahum. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkosh. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu.
Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah. Prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya. Dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan. Kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman.
Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat,
Sekalipun engkau berjumlah besar, seperti belalang pelompat, berjumlah besar, seperti belalang pindahan. Sekalipun kau berbanyak, orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat. Mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka! Alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala, dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya
Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan?